Heboh, akhirnya terjawab sudah misteri yang selama ini menutupi penemuan tubuh seorang diplomat muda berinisial ADP yang terbujur kaku di kamar kosnya dengan kondisi mengenaskan dan ditemukan pada Selasa pagi, 8 Juli 2025 lalu. Pihak kepolisian akhirnya mengkonfirmasi sejumlah fakta di lapangan yang diduga menginisiasi dugaan hilangnya nyawa pria yang berprofesi sebagai diplomat fungsional muda di Kementerian Luar Negeri asal Sleman tersebut. Lantas seperti apakah keterangan pihak kepolisian? Benarkah sudah terungkap motif di balik penghilangan nyawa tersebut? Benarkah pula pihak kepolisian sudah menemukan sosok tersangka yang diduga sebagai dalang dalam kasus yang tengah membetot perhatian publik tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penemuan tubuh diplomat muda berinisial ADP yang temukan pada Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan yang mungkin membuat publik semakin bertanya-tanya adalah kondisi korban yang saat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, tidak ditemukan dugaan adanya hal yang mencurigakan, seperti jendela kamar yang masih terkunci rapat dan tidak ditemukan adanya tanda kerusakan apapun. Polisi juga mengungkapkan menemukan sejumlah beberapa barang bukti di lokasi kejadian, di antaranya lakban, plastik, dan obat-obatan. Namun belum diketahui apakah korban punya riwayat penyakit tertentu. Yang pasti, hasil penyelidikan sementara menunjukkan sidik jari ADP ada di permukaan lakban. Terbaru, kasus ini pun kini mulai mengarah pada titik terang. Pasalnya, siang tadi, polisi mengungkapkan sederet fakta mengejutkan yang baru terungkap. Seperti inilah keterangan pihak berwajib siang tadi. Penelitian bahwa jenazah tersebut merupakan salah satu pegawai negeri sipil di jajaran Kementerian Luar Negeri. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian di mana pada awalnya Polsek Menteng menerima laporan adanya penemuan sesosok jenazah di sebuah rumah kos di Kodangdia di kamar 105, di mana di dalam laporan tersebut kondisi jenazah itu di dalam keadaan mukanya dilakban. Hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol
Empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Baris Krim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan klorfeniramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban, menemukan hasil yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir, dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Seperti juga telah diungkapkan sebelumnya, di mana pihak kepolisian akhirnya mengkonfirmasi sejumlah fakta di lapangan. Diduga menginisiasi dugaan hilangnya nyawa pria yang berprofesi sebagai diplomat fungsional muda di Kementerian Luar Negeri asal Sleman tersebut. Sebelumnya, dari hasil penelusuran pihak kepolisian menemukan rekaman CCTV di kantor tempat ADP bekerja. Dalam rekaman itu terlihat jelas ADP sempat mendatangi rooftop atau atap kantor tempat kerjanya seorang diri. Kejadian itu terekam pada malam sebelum ia ditemukan tewas di kamar kosnya.
Belum diketahui apa yang dilakukan ADP di ruangan tersebut, namun dugaan sementara menyebut bahwa kunjungannya ke rooftop berkaitan dengan kondisi mentalnya. Polisi juga menyatakan tidak ada aktivitas mencurigakan dari rekaman CCTV, tapi kehadiran ADP di rooftop malam itu bisa menjadi potongan penting dalam proses penyelidikan. Kini, polisi tengah mencocokkan waktu rekaman dengan waktu kematian korban dan menyusun kemungkinan hubungan antara kunjungan itu dengan kejadian tragis yang menimpa korban. Lantas, seperti inilah ungkapan polisi tentang CCTV tersebut. Dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai berangkat dari kantor pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekira pukul 07.03, kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan ini CCTV-nya. Ini CCTV-nya 7.03. Kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20. Kemudian pada pukul 17:52, jadi ini berlanjut ya, karena ada beberapa titik di 20, kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Selanjutnya korban berada di rooftop Gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21.43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, 21.43 itu naik. Itu mulai naik 21.43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Kemarin menjadi bahasan di media. Kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV. Kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Sebelumnya, praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea juga sempat turut angkat bicara mengenai hilangnya nyawa diplomat muda tersebut, dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa mendiang adalah korban penghilangan nyawa. Hotman Paris Hutapea mendasari argumennya pada beberapa poin penting yang menurutnya tidak masuk akal. Ia juga berpendapat sangat tidak mungkin seseorang melukai dirinya sendiri hingga kehilangan nyawa. Pasalnya menurutnya, naluri alami manusia biasanya akan melepaskan diri jika dalam kondisi terancam.
Selain itu, ia juga menyoroti keanehan perilaku korban sebelum ditemukan tak bernyawa. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin orang yang berniat mengakhiri hidup malah membuang sampah dan bersih-bersih. Dan lebih lanjut, Hotman Paris Hutapea juga menyoroti berbagai kejadian yang janggal, diantaranya soal kerapian lakban, hingga bagaimana proses tersebut dilakukan. Kalau saya pribadi berpendapat, saya yakin dia itu korban pembunuhan. Gak mungkin ada orang melakban dia sendiri sampai mati. Karena apa? Pada saat dia, orang bunuh diri itu kan adalah pada saat dia mengalami krisis, dia nggak bisa nolong dirinya lagi. Pada saat ibaratnya tali, sebelum talinya dilepas kan udah ngecekkan, dia nggak bisa nolong dirinya lagi. Dia kan meronta-ronta, dia kan orang bunuh diri kan pasti meronta-ronta kan. Kalau udah pakai tali, kalau pakai lakban, ya pasti dia akhirnya buka gitu kan. Jadi saya nggak yakin itu adalah korban bunuh diri. Itu saya yakin secara naluri dan juga secara insting saya. Kalau orang mau bunuh diri, nggak ada orang beres-beres kamar sampai buang sampah sebelum dia bunuh diri. Kan dia buang sampah kan 1-2 jam sebelum dia bunuh diri. Orang kalau mau bunuh diri pasti lepas stres di kamar kan, iya kan? Ya. Kok dia tenang santainya membuang sampah? Makanya saya udah bilang kemarin itu di Outlook agar sampah itu diperiksa isinya. Kalau itu bunuh diri, ya kan dia lakban sendiri kan, ya rapi banget, ya pasti dia waktu ngelakban nggak bisa napas dong, mana mungkin serapi itu, ya kan, kita kan cuma paling kuat bisa nahan kan 1 menit, ya kalau dia waktu lakban, ya mana mungkin ada orang sambil lakban sambil nahan napas sambil menderita, ya itu rapi banget lakbannya itu, jadi pasti saya yakin itu korban pembunuhan. Meskipun demikian, Hotman juga mengakui bahwa mencari bukti pembunuhan dalam kasus ini adalah tantangan besar. Ia menduga bahwa pihak kepolisian mungkin memiliki firasat bahwa ADP adalah korban penghilangan nyawa yang dilakukan seseorang, namun masih kesulitan dalam menemukan bukti yang kuat. Kita nggak tahu. Aku feeling ya bisa-bisa itu mereka juga menduga itu adalah korban, tapi mencari buktinya nggak ada, susah. Sementara itu masih mengungkap misteri di balik hilangnya nyawa diplomat muda yang berprofesi sebagai diplomat fungsional muda di Kementerian Luar Negeri. Sejumlah orang di lapangan juga sempat mengungkapkan sosok mendiang sebelum akhirnya ditemukan di kamar kosnya. Seperti apa kata ketua RW, dan warga setempat memberikan kesaksian tentang sosok ADP. Benarkah selama hidupnya ia dikenal sebagai sosok yang tertutup? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ketua RW juga sempat memberikan kesaksiannya terkait peristiwa mengejutkan ini. Menuturkan pertama kali diberitahu oleh petugas keamanan. Saat akhirnya sampai di lokasi pun, ia melihat kondisi kamar korban sudah terbuka dan petugas kepolisian telah berada di tempat kejadian. Selain itu, ia pun mengaku sangat dibuat kaget ketika mendengar bahwa korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Maka dari itu, ia pun berharap pihak berwajib bisa mengungkap penyebab pasti dari kematian yang tidak lazim ini. Hal senada juga disampaikan oleh Bu Neni, salah satu warga yang sempat melihat ADP membawa cucian saat sore hari. Bu Neni bercerita, ADP jarang terlihat di luar kamar dan memang tidak pernah menyapa tetangga sekitar. Ia bahkan mengatakan mendiang sudah cukup lama tinggal di lingkungan itu.
Dan seperti inilah ungkapan lengkap dari Bu Yusnat dan Bu Neni yang mengenal sekilas sosok ADP. Ya pasti tragis, karena kita siapa sih yang nggak kaget dengan kondisi korban kayak gitu. Kan baru sekali ini saya lihat yang umum-umum aja deh ya. Kalau orang bunuh diri kan biasanya minum racun, senjata tajam, atau dengan cara yang cepat. Kalau ini kan aneh. Semoga dari pihak kepolisian terungkap kebenarannya, sampai terjadi seperti itu korban. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dan siapa? Miris sekali. Dan untuk keluarganya saya ikut berbela-sungkawa. Setelah saya datang ke lokasi, di sana ternyata sudah dari Polsek sudah ada di sana. Dia lebih cepat bergerak di sana untuk memantau kejadian yang sebenarnya. Saat saya ke sana juga mayat sudah pintu kamar si korban sudah terbuka. Kalau ketemu dan bertatap langsung saya nggak pernah, tapi saya tahu kalau itu penghuni kosan di sana. Beliau kelihatannya sih pendiam ya. Saya tanya dari sekitar situ yang pedagang nasi uduk juga bilangnya dia orangnya pendiam gitu. Kalau saya lihat fakta atas kematian beliau, itu sulit ya untuk saya jelaskan karena unsur dari Polda, dari Polsek dan semua yang berwajib juga masih mencari kebenaran atas kematian almarhum. Saya ketemu penjaga kosan itu sampai saat ini belum ketemu karena yang melaporkan saat itu kan security ke tempat saya. Jadi setelah kejadian saya nggak pernah ketemu lagi sama penjaga kosnya. Di situ sepi-sepi aja karena kan di depan ada penjual vape ya. Jadi kadang juga di situ nggak terlalu ramai juga. Wilayah kita di situ terkesan memang rapi dan sepi. Makanya itu rapi benar kematiannya. Yang jadi pertanyaan memang posisinya di lakban saat saya lihat. Dia sih orangnya kayaknya biasa-biasa aja ya. Saya juga nggak tahu dia kerjanya apa. Cuman kalau sore itu sering bawa laundryan aja. Cuman itu doang. Kesehariannya ke dalam kan kita nggak ada yang tahu. Nggak pernah tegur sapa sih orangnya. Orangnya pendiam, nggak pernah tegur sapa gitu loh. Jadi kita juga kan ibaratnya gimana ya? Namanya dia juga di situ kos kan banyak yang ngekos juga. Jadi sehari-hari dia cuma keluar laundry doang udah. Makanya nggak pernah kenal sama warga sini juga enggak. Ya lumayan lama sih dia di sini. Ya sekitar hampir setahunan lah dia di sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.